Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan membahas mengenai uji multikolonialitas. Di video sebelumnya saya telah membahas mengenai uji autokorelasi. Nah, sebelum kita lanjut, perkenalkan nama saya Siti Rahmadita Pasilia, NIM 9414-23042. Di video kali ini masih sama, tugas untuk memenuhi tugas dari Bapak Bobi Ranto Payu, SSI, ME. Baiklah, kita masuk saja pada pengolahan datanya. Seperti biasa, kita menggunakan data yang telah ada, yaitu tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, rata-rata lama sekolah, pertumbuhan ekonomi, serta pendapatan per kapita. Ini datanya. Setelah itu, kita masuk pada menu analyze. Kita pilih yang regression, lalu ke menu linear. Nah, di sini tingkat kemiskinan kita pindahkan ke dependen, lalu sisanya ini kita masukkan pada kolom independen. Setelah itu ke menu statistik, lalu kita centang yang collinearity diagnostic. Kemudian kita pilih continue. Oke kan. Nah, ini hasil dari pengolahan datanya. Bisa kita lihat di sini koefisiennya, kita lihat tabel tolerance dan FIF. Oke, baik, selanjutnya kita masuk pada interpretasi hasil uji multikolinialitas yang telah kita olah datanya tadi. Nah, ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Nah, kita lihat tadi kita mendapatkan tabel, kita lihat pada bagian tolerance dan FIF. Di sini ada tingkat pengangguran terbuka. Kita lihat pada tabel tolerance dan FIF. Nah, hasilnya itu ini. Di sini ada syaratnya, ada dua syarat. Yang pertama, jika nilai toleransi lebih besar dari 0,10 artinya tidak terjadi multikoliniaritas. Yang kedua, jika nilai FIF lebih kecil dari 10, artinya tidak terjadi multikoliniaritas. Nah, ini hasil interpretasi dari olah data saya. Hasil dari uji multikoliniaritas yang pertama itu untuk tingkat pengangguran terbuka, nilai toleransi sebesar 0,886 dan nilai FIF sebesar 1,129, yang artinya keduanya menunjukkan tidak terjadinya multikoliniaritas. Mengapa? Karena di sini syaratnya untuk toleransi lebih besar dari 0,10 artinya tidak terjadi multikoliniaritas, dan nilai hasil yang saya dapat itu 0,886, jadi nilainya lebih besar dari 0,10, jadi artinya itu dia tidak terjadi multikoliniaritas. Sedangkan yang FIF syaratnya itu harus lebih kecil dari 10, artinya tidak terjadi multikoliniaritas. Sedangkan data yang saya olah tadi, saya mendapatkan 1,129, jadi tidak terjadi multikoliniaritas. Yang kedua, ada rata-rata lama sekolah. Untuk nilai toleransi itu sebesar 0,0128 dan nilai FIF-nya itu sebesar 7,796. Masih sama, yang artinya itu keduanya tidak menunjukkan terjadinya multikoliniaritas dengan memperhatikan syarat yang ada. Kemudian yang ketiga, pertumbuhan ekonomi. Untuk nilai toleransi pada pertumbuhan ekonomi itu, hasil olah data saya mendapatkan nilai sebesar 0,803 dan nilai FIF-nya itu sebesar 1,245, yang artinya tidak terdapat multikoliniaritas dengan memperhatikan syarat yang ada, yaitu dia harus lebih kecil dari 10, baru itu bisa terjadi
multikulinaritas, sedangkan punya saya itu lebih besar dari 10. Begitu juga VIF-nya, saya mendapatkan 1, 2, 4, 5, sedangkan syaratnya itu lebih kecil, harus lebih besar dari 10, maka baru bisa terjadi multikulinaritas. Dan yang terakhir itu ada pendapatan per kapita. Untuk nilai toleransi sebesar 0.133 dan nilai VIF sebesar 7.545, yang artinya tidak terdapat lagi multikulinaritas. Dengan memperhatikan syarat yang ada, jadi pendapatan per kapita saya juga tidak terdapat multikulinaritas. Kalau kita masuk pada kesimpulannya itu, jadi dengan melihat nilai toleran dan VIF, kesimpulannya adalah model regresi, pengaruh tingkat pengangguran terbuka, rata-rata lama sekolah, pertumbuhan ekonomi, serta pendapatan per kapita terhadap tingkat kemiskinan, tidak terjadi gejala multikulinaritas. Mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.